yang bagaimana yang paling pentingnya gitu dari peran media sosial untuk membentuk harus digunakan seperti apa media sosial agar kesadaran politik mahasiswa tuh terbentuk. Mungkin kalau dari analisis wacana kritis media sosial itu kan kita harus melihat realitasnya terlebih dahulu, karena proses mencari data yang real dan sebenar-benarnya pada saat ini itu sangat sulit. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, berjumpa lagi di podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi pemilu dan kepemilihan khususnya di wilayah Kota Kediri. Bersama saya Diti Merita Febriani sebagai host kali ini, dan pada episode kali ini sampai beberapa menit ke depan kita akan membahas secara singkat bersama narasumber kita dari salah satu universitas besar di Kota Kediri, yaitu UIN Syekh Wasil, bersama Kak Sabilul Haq, Presma UIN Syekh Wasil. Halo Kak. Halo, Gimana? saya Sabil dari UIN Syekh Wasil Kediri, Kak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, agak-agak repot ya, Kak ya. Agak repot. Iya. Sepertinya lagi sibuk ya. Sepertinya iya. Kira-kira boleh di-sharing kesibukannya sekarang Kak Sabilul Haq? Jadi ada beberapa agenda sih, Kak, di dalam kurun waktu dekat ini. Jadi setelah maghrib nanti itu juga ada diskusi publik bersama teman-teman Kontras Jakarta di kampus juga. Terus nanti tanggal 25 kami ada sesi bersama Pak Farudin Faiz dari Jogja. Terus nanti di tanggal 30 April itu kami ada nobar film Pesta Babi film Pesta Babi dari Watchdog dan juga Indonesia Baru. Gitu. Jadi untuk hari ini Kak Sabilul Haq cukup sibuk ya? Iya, lumayan persiapannya lah, Kak ya. Berarti ini menunjukkan sebagai mahasiswa cukup berperan aktif ya dalam kegiatannya sehari-hari. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana peran mahasiswa dalam proses demokrasi dan kepemiluan nih Kak Sabilul Haq. Mengingat Kak Sabilul Haq juga sebagai Presma UIN Syekh Wasil, kita pengen tahu dong gimana Kak Sabilul Haq itu memaknai demokrasi dan kepemiluan. Oh, ya. Kalau menurut saya kayak demokrasi itu kan juga asal katanya demos dan kratos ya kayak. Itu dari bahasa Yunani, artinya pemerintahan rakyat, kekuasaan rakyat lah gitu. Kalau menurut Abraham Lincoln itu kan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi proses demokrasi itu kalau menurut saya ada 3 poin yang paling penting yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini. Kalau ingin demokratis berarti syarat-syaratnya pun harus terpenuhi lah gitu. Yang pertama harus bisa menjamin kebebasan berpendapat gitu. Kemudian yang kedua adalah kesetaraan hak baik dipilih ataupun memilih gitu. Terus yang ketiga adanya supremasi hukum gitu. Bahwa hukum di Indonesia ini tidak pandang bulu, harusnya dari setiap rakyat Indonesia itu diperlakukan sama dan juga adil oleh pemerintah seperti itu. Kalau menurut saya sih proses demokrasi itu yang paling penting ya dalam proses bernegara gitu. Apalagi di Indonesia ini memilih sistem pemerintahan republik yang demokratis lah. Ya. Gitu. Nah, berarti kan sebagai Presma, Presiden Mahasiswa, Kak Sabilul Haq pernah merasakan bagaimana dipilih dan juga memiliki hak pilih. Kira-kira bisa diceritakan nggak pengalamannya saat pertama kali dipilih dan menggunakan hak pilih? Mungkin memilih terlebih dahulu ya. Ya, boleh. Kalau memilih itu pada secara resminya, saya itu mulai secara resmi memilih di pemilihan umum tanggal 14 Februari 2024. Pemilihan presiden. Iya, pemilu serentak itu. Oh iya. Yang presiden wakil presiden, Betul. kemudian ada DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten. Nah, itu pertama kali. Terus kebetulan saya pada waktu itu juga ikut KPPS. Oh iya, sebagai ikut KPPS.
Jadi pengalaman pertama memilih sekaligus jadi KPPS-nya gitu. Sedikit terkejut, jadi pada waktu itu karena baru pertama kali ikut pemilihan dan juga bahkan jadi panitianya, atmosfernya ternyata berbeda ya. Rakyat Indonesia ini dalam proses partisipasinya di ruang politik dan juga menggunakan hak pilihnya itu luar biasa antusias pada waktu itu, terutama di daerah saya gitu, terutama daerah saya. Kemudian kalau proses pemilihannya pada waktu itu juga banyak hal yang kemudian saya pelajari. Salah satunya bagaimana cara saya sendiri itu untuk menentukan pilihan. Nah, itu lewat mana sih sebenarnya data-data yang harus saya pertimbangkan, harus saya ambil. Kemudian pemimpin seperti apa sih yang mau saya pilih untuk kemudian nanti saya ikuti selama 5 tahun ke depan. Ternyata kalau nggak salah dari KPU itu juga ada lamannya, ada visi misinya, ada program unggulannya betul, dan lain sebagainya gitu. Itu sempat saya baca juga. Terus kalau dari itu ya, dari internet itu kan banyak sekali pada waktu itu ya, narasinya kan berbeda-beda gitu, bahkan saling serang pada waktu itu. Nah, itu pengalaman pertama bagi saya. Proses politik itu ternyata seantusias ini loh, ternyata separtisipatif ini loh masyarakat Indonesia terhadap pemilihan gitu. Kalau proses dipilihnya, mungkin saya baru dipilih itu di itu ya, sejak berorganisasi ya mungkin ya. Dari SMP itu. SD juga pernah sih kan. Oh gitu. Iya, pemilihan kecil-kecilan seperti ketua berarti kelas. Sudah terbiasa untuk jadi pemimpin. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Ya. Tadi Kak Sabil sempat bahas pernah jadi anggota KPPS juga. Iya. Kira-kira itu di daerah mana ya? Saya daerah kabupaten. Saya asalnya dari Kabupaten Kediri, Kain Kidul. Oh, gimana pengalaman yang sangat berkesannya waktu jadi anggota KPPS? Pengalaman yang paling berkesan itu adalah prosesnya sangat lama kan? Karena itu kan dirangkap jadi satu kan, 5 kan dirangkap jadi satu kan. Betul. Kotaknya ada 5, kemudian itu dilaksanakan dari pagi, bahkan sampai subuh. Selesainya itu subuh. Betul. Kalau orang pada umumnya, manusia pada umumnya itu kan lembur luar biasa itu. Iya. Jadi bahkan kesehatan pun ada yang bisa sampai, terabaikan bisa terabaikan. Kemudian ada beberapa kasus yang sampai sakit dan lain sebagainya. Itu menurut saya ini pengalaman luar biasa sih. Ternyata terus pada waktu setelah pemungutan itu kan ada perhitungan suara. Wah, itu ramai sekali itu. Ramai sekali, kemudian banyak dari pengamat-pengamat partai yang datang. Kemudian ini hal baru buat saya. Ternyata dari partai pun juga ada menaruh orang-orang gitu. Apa yang kira-kira bisa diambil pelajarannya dari pengalaman itu, Kak? Ya, mungkin jangan lembur-lembur ya. Karena sehari setelahnya pasti badan panas gitu. Sakit ya. Kalau hikmahnya mungkin pada waktu pemilihan itu kalau bisa waktunya diperbaiki lagi, dimanajemen lagi. Terus kalau misalkan memang tidak bisa pemilu serentak, ya mohon jangan dipaksakan. Nah, itu kan Kak Sabil jadi panitia KPPS ketika pemilu. Kalau pilkada alhamdulillah saya resign ya. Sudah cukup berarti. Sudah cukup. Atau ada keinginan untuk kedepannya? Oh, pada waktu itu karena masih sibuk ya Kak ya, karena lagi repot-repotnya di kampus gitu. Akhirnya kan untuk ikut jadi panitia lagi itu nggak bisa. Sebenarnya malah diajak dan disuruh jadi ketua kan. Suruh jadi ketua karena ketua yang pada waktu pemilu serentak itu tuh mau pensiun gitu loh. Oh gitu. Aduh, mohon maaf. Nggak bisa Mak, buatan sakit gitu. Gitu. Luar biasa ya Kak Sabil, berarti Kak Sabil juga sebagai penyelenggara pemilihan pemilu dan sudah merasakan hektik yang luar biasanya juga gimana pemilu berjalan kemarin ya. Nah, kita balik lagi ke topiknya. Menurut Kak Sabil, kenapa partisipasi pemilih muda itu sangat penting sih? Pemilih muda ya?
Jadi kalau dilihat dari datanya ya Kak ya, hampir 60% itu para pemilih itu dari kalangan anak-anak muda. Gitu. Jadi proses berdemokrasinya, proses pemilihannya yang paling menentukan mayoritas adalah dari kalangan anak muda. Gitu. Makanya menjadi sangat penting. Terutama Gen Z ya? Iya, terutama Gen Z. Gimana dari teman-teman yang masih muda ini, yang masih kritis ini, dan juga pengendali media sosial ini, itu benar-benar bisa menentukan pilihan yang bijak. Gitu. Kalau menurut saya gitu sih Pak. Terus menurut Kak Sabil ini gimana sih partisipasi politik mahasiswa saat ini? Mengingatkan Kak Sabil juga sebagai Presma BEM UIN Syekh Fasil ya. Partisipasi politik sendiri itu kan ada banyak ya Kak ya. Tidak hanya berkaitan dengan proses pemilihan saja, tetapi juga edukasi yang dilakukan sebelumnya, jauh sebelumnya gitu. Jadi kalau dari teman-teman mahasiswa sendiri itu kan banyak kali melakukan penyampaian kritik, itu penyampaian pendapat dan juga kebebasan berekspresi. Saya rasa dari teman-teman mahasiswa ini per hari ini atau akhir-akhir ini itu malah sangat-sangat aktif untuk membincangkan tentang negara, karena kondisi negara yang saat ini itu membuat teman-teman khususnya dari para kalangan muda atau dari teman-teman mahasiswa ini banyak merasakan keresahan. Gitu ya. Gitu. Akhirnya ekspresinya lewat mana? Lewat media sosial lembaga, lewat media sosial pribadi, lewat komunitas, lewat banyak hal lah, banyak komunitas diskusi dan lain sebagainya. Lewatnya sana pernyataan sikap, ada yang langsung demonstrasi, ada yang melakukan audiensi dan lain sebagainya. Saya rasa bagaimana kita untuk merespon keadaan sosial itu juga termasuk partisipasi politik, karena proses kita nantinya akan memilih pemimpin itu dilihat juga dari kebijakan yang dikeluarkan saat ini. Gitu. Jadi keadaan saat ini juga membuat banyak anak muda yang akhirnya melek politik ya. Betul. Oke. Tadi kan dari pengalaman Kak Sabil kita tahu Kak Sabil pernah menjadi beberapa kali sebagai pemimpin ya. Kira-kira dan sekarang juga Presma kan. Kira-kira nih kriteria pemimpin itu menurut Kak Sabil yang idealnya itu seperti apa? Atau yang diharapkan dari mahasiswa UIN Syekh Fasil contohnya? Menarik Kak, menarik. Kalau mahasiswa itu mungkin lewatnya bukan kriteria ya Kak ya, tapi metode. Okay. Metodenya itu ada 3 Kak kalau dari saya pribadi. Yang pertama itu adalah harus diuji etikabilitasnya. Jadi etis atau tidak orang ini nantinya mencalonkan diri atau dipilih oleh orang-orang atau masyarakat. Nah, etis atau tidaknya itu dilihat dari rekam jejaknya. Kira-kira dulu pernah melakukan kejahatan atau tidak, ringan, sedang, berat, itu seperti apa? Apakah pernah mencuri atau tidak, pernah memperkosa atau tidak, melakukan kekerasan seksual atau tidak, pernah melakukan pelanggaran HAM atau tidak, gitu. Itu harus dilihat terlebih dahulu sebagai jaminan bahwa kedepannya nanti dia tidak akan melakukan pelanggaran etis lagi. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua itu adalah melakukan pengujian lewat intelektualitas. Karena kebijakan apapun itu kan harus ada naskah akademiknya ya Kak ya. Jadi harus ada penjelasan terlebih dahulu kepada masyarakat nanti program ini tuh seperti apa, kemudian dampaknya dan juga manfaatnya itu seperti apa. Jadi paham betul dengan program yang harus dijalankan ya. Iya, dengan program yang dijalankan, bukan hanya langsung menyetujui anggaran sebesar ini, sebesar ini, tetapi kemudian manfaat dan juga pelaksanaannya ketika turun ke bawah itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Itu. Jadi apalagi intelektualitas ya Kak ya, karena di kalangan muda saat-saat ini khususnya dari mahasiswa itu suka berdialog, betul, suka membuka ruang-ruang diskusi gitu. Jadi kalau pemimpin anti kritik itu yang paling tidak diharapkan dari teman-teman mahasiswa gitu. Kalau anti kritik, apalagi yang sampai melakukan pembungkaman dan lain sebagainya, kalau ada. Jadi belum Kak? Oh belum, silakan. Kemudian yang ketiga itu ada uji popularitas. Jadi ketika
etis atau tidaknya sudah terpenuhi, kemudian intelektualitasnya juga dia berkompeten, baru diuji dengan popularitasnya. Kira-kira orang ini itu dikenal orang atau tidak? Karena prosesnya ketika dua ini sudah jadi, sudah terpenuhi, kemudian dia tidak dikenal oleh orang banyak dan tidak memiliki trust dari masyarakat ataupun orang-orang kelompok tersebut yang akan menjadikan dia pemimpin, maka proses dia ketika nanti jadi sekalipun akan sangat sulit gitu. Jadi ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama adalah uji dia dengan etikabilitas, kemudian yang kedua uji dia dengan intelektualitas, dan yang terakhir uji dia dengan popularitas. Kalau misalnya tadi saya sedikit bertanya ya soal popularitas, bukan popularitas itu sesuatu yang bisa dibangun seiring waktu, bukan begitu? Ataukah memang pemimpin harus punya popularitas dulu baru boleh mencalonkan jadi pemimpin? Nah, menarik ya, karena saya banyak menemui orang-orang itu yang sebenarnya etikanya bagus, intelektualnya bagus, tapi dia itu memilih untuk menyimpan itu untuk dirinya sendiri. Jadi kecerdasan yang dia miliki, suka baca bukunya, apalagi di kampus-kampus ya, banyak orang-orang yang sebenarnya memiliki kompetensi yang luar biasa, tetapi dia itu tidak ingin sampai terekspos dan diketahui orang lain gitu. Jadi baca bukunya diam-diam, kemudian diskusinya itu dengan diskusi yang private dan lain sebagainya. Nah, kalau menjadi seorang pemimpin itu kan juga harus dikenal dengan orang lain, harus melakukan interseksionisme. Jadi bagaimana dia itu bergesekan dengan realitas yang ada, sering bertemu dengan orang, sering kemudian berdiskusi dengan orang, sebanyak mungkin membuka ruang-ruang dialogis gitu. Nah, pentingnya popularitas itu adalah bahwa nantinya ketika membuat kebijakan ataupun statement dari masyarakat ini percaya karena sudah landasannya sudah kuat, etikanya bagus, kemudian intelektualnya juga berkompeten. Tinggal ini nih kepercayaan dari masyarakat. Nah, itu bisa dibangun atau tidak? Memang bisa dibangun, Kak. Apalagi lewat media sosial yang saat ini jauh lebih mudah. Iya, gitu. betul. Khususnya banyaknya orang-orang yang itu menjadi buzzer dan sebagainya. Tapi buzzer itu memang salah satu unsur terkuat di media sosial saat ini loh. Iya, betul. Kalau hal tersebut tidak kemudian dilakukan analisis sebagai sebuah unsur yang memang bisa menggiring opini publik, maka sebuah kesalahan juga. Nah, memang betul sih popularitas bisa dibuat semudah itu, tapi kan di belakangnya harus dilihat juga etikanya dan juga intelektualnya gitu. Tadi kita singgung soal peran media sosial ya. Berarti kalau di zaman sekarang, terutama untuk Gen Z, peran media sosial itu kan sangat penting ya. Kalau untuk menurut Kak Sabil, untuk membentuk kesadaran politik mahasiswa yang paling bagaimana sih, yang paling pentingnya gitu dari peran media sosial untuk membentuk, harus digunakan seperti apa media sosial agar kesadaran politik mahasiswa tuh terbentuk gitu. Oke, mungkin kalau dari analisis wacana kritis media sosial itu kan kita harus melihat realitasnya terlebih dahulu, karena proses mencari data yang real dan sebenar-benarnya pada saat ini itu sangat sulit. Banyak sekali AI yang bahkan sekarang itu bisa untuk menggantikan wajah kita berada di tempat lain, melakukan hal yang lain. Agak berbahaya ya? Iya, bukan agak berbahaya, luar biasa berbahaya itu. Karena bahkan itu sudah diprediksi dari zaman dulu ya. Kita banyak loh sekarang perusahaan-perusahaan yang melakukan pengiklanan sudah tidak memakai aktor lagi, tapi pakai AI. Sudah tidak pakai kostum lagi. Tidak pakai kostum. Pakainya AI dan semuanya bisa jadi dan bagus gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat prosesnya sekarang itu banyak wajah-wajah para pemimpin yang digunakan, ya kan? Itu kalau emak-emak baca itu, ibu-ibu kita yang mungkin literasi digitalnya kurang, mudah percaya kan pasti. Wah, ini ada yang meninggal, ini ada yang berbicara kotor dan lain sebagainya. Nah, proses digitalisasi dan juga mencari data yang konkret dan yang real itu sepenuhnya menurut saya
bergantung kepada kalangan muda. Karena yang lagi-lagi yang memegang media sosial itu adalah kalangan muda, yang paling terliterasi, yang paling banyak memiliki kemampuan untuk bisa membagikan, bisa membuat konten, dan juga bisa mengkritisi, itu dari kalangan anak muda. Sehingga nantinya ketika pada waktu pemilihan pemimpin, yang paling penting adalah bagaimana cara kita, kalau dari saya, itu menyajikan informasi yang sebetul-betulnya, yang serilnya, yang sesungguhnya kepada khalayak, khususnya kepada teman-teman mahasiswa, agar nantinya bisa dibagikan menjadi lebih luas lagi. Oh gitu ya. Berarti informasi yang real itu sangat penting di peran media sosial sekarang ya. Nah, tadi kita berbicara soal peran mahasiswa lagi ya. Menurut Kak Sabil nih, peran BEM dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di lingkungan kampus saja dulu, yang paling mudah atau yang paling bisa dilakukan dalam kegiatan sehari-hari itu gimana? Oke, ada beberapa ya sebenarnya ya. Hal yang dilakukan oleh teman-teman itu untuk mengedukasi dari teman-teman mahasiswa secara umum, itu ya lewat media sosial. Yang pertama dari kami, media sosial, entah itu Instagram, lewat TikTok, kemudian juga lewat website kami juga punya, kemudian saluran WhatsApp kita juga punya, dan lewat grup-grup yang lain lah, Telegram kita juga punya. Jadi penyebaran informasi kami buat seluas mungkin agar bisa diakses lebih mudah kepada teman-teman untuk edukasinya. Nah kemudian partisipasi politik sendiri, kalau di kampus itu kan ada banyak ya, apalagi mahasiswa itu suka berpendapat, suka kebebasan berekspresi, suka berekspresi lah gitu. Lewatnya kami berwadah, itu ada beberapa laman yang bisa diakses itu dari teman-teman semua, khususnya di UIN Hasil Kediri ya Kak ya. Itu misalkan ada permasalahan apa di kelas-kelas, kemudian bisa dijadikan diskusi terbuka. Betul. Oh berarti bahkan nanti sore itu kan kami juga ada diskusi publik tuh bersama teman-teman dari Kontras Jakarta. Itu membahas juga terkait dengan hasil riset Komisi Pencari Fakta pasca prahara demonstrasi Agustus kemarin. Oh gitu. Gitu. Jadi teman-teman ini nantinya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat kira-kira dari proses reka adegan nanti. Itu apa sih yang terjadi pada waktu itu sebenarnya? Kok bisa sih Kediri bahkan kemarin sampai terjadi kebakaran luar biasa banyak di beberapa gedung. Itu seperti apa sih? Nah, nanti diskusinya akan kami laksanakan bersama Kontras Jakarta. Berarti diskusi secara terbuka ini rutin ya kalau dilakukan di UIN Syekh Fasil, atau ketika ada kegiatan atau ketika ada kejadian yang besar atau gimana? Nah, responnya kalau dari teman-teman khususnya organisasi mahasiswa itu kan setiap badan itu pasti akan membuat ruang diskusi, entah bentuknya itu nanti seminar, talk show, workshop, kemudian seperti saya diskusi publik. Itu hampir semua, kalau kita kan ada himpunan prodi, kemudian ada Dema fakultas, kemudian saya Dema universitas, itu semuanya mengadakan gitu. Jadi dari teman-teman mahasiswa secara umum itu kami berikan semuanya informasinya gitu, bahkan khususnya dengan keadaan Indonesia pada saat ini gitu. Segenting apakah keadaan saat ini gitu. Karena itu sangat penting bagi teman-teman mahasiswa agar nantinya dapat merespon realitas sosial yang ada supaya lebih terbuka juga. Betul. Ya. Biasanya pelaksanaan diskusinya tuh seperti apa? Apakah diadakan di ruang yang besar lalu semua ikut ke situ, atau dipisah-pisah seperti focus group discussion? Kira-kira menariknya seperti ini, karena gini ya Kak ya, kalau di dunia kampus itu kan kami juga harus ada komunikasi dulu nih. Kalau saya dengan rektorat, kalau teman-teman bisa dengan dekan, bisa dengan kaprodi dan lain sebagainya. Nah, dosen-dosen ini itu terkadang juga mengingatkan batasan-batasan dalam berdiskusi, karena proses kita dalam berdiskusi sekalipun di ruang akademis kampus itu per hari ini seringkali mendapati sebuah intimidasi Kak, gawat.
jangan sampai membahas program ini, jangan sampai membahas kebijakan ini dan lain sebagainya. Itu dari badan-badan tertentu lah ya, badan-badan tertentu yang memang pada saat ini diberikan perluasan kewenangan. Tapi saya yakinkan kepada teman-teman semuanya bahwa dari Dema UIN Syahwasil Kediri tidak akan pernah mundur dan juga tidak akan pernah merasa takut untuk terintimidasi bahkan dari badan manapun. Diskusi itu adalah bagaimana cara kita untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran sehingga hak mereka, hak mahasiswa lah untuk mendapatkan kebenaran gitu. Oh gitu. Ya. Ini kan tadi kita berbicara soal diskusi ya. Itu salah satu program konkret yang diadakan oleh Hima. Selain itu apa lagi? Selain diskusi. Oke, mungkin pertanyaan tadi belum terjawab ya kan? Sorry. Jadi karena ada intimidasi tadi sehingga harus dilakukan mitigasi Kak. Jadi misalkan memang pembahasan ini tergolong rawan, nantinya akan kami buat sistem tertutup. Gitu. Nah, kalau misalkan diskusi ini nanti memang ya aman-aman saja, hanya teori-teori pokok dan juga adanya nanti dibenturkan dengan realitas sosial yang ada, kami buat secara terbuka gitu. Kalau kegiatan yang nanti sore itu tuh dibuat diskusi publik, kan semuanya boleh mengakses kan, gitu. Akan tetapi karena tempatnya memang kami sediakan hanya beberapa kuota saja dan juga harus daftar dulu agar data-data dari partisipannya, audiensnya itu bisa kami ketahui. Akhirnya ya untuk menjaga keamanan dari orang-orang yang kami undang untuk berdiskusi gitu sih. Untuk dibuat terbuka atau tertutup itu sesuai dengan keadaan Kak. Kira-kira nanti dapat intimidasi nggak sih? Kira-kira gitu. Gitu ya. Terus yang tadi apa Kak? Oh ya, kita balik lagi ya pertanyaan tadi. Itu kan diskusi sebagai program konkretnya BEM Syahwasil. Selain itu kira-kira ada program konkret lagi nggak untuk menumbuhkan kesadaran politik mahasiswa? Menumbuhkan kesadaran politik. Oke. Sebenarnya dari seluruh kementerian yang saya miliki sedari awal itu saya fungsikan untuk memberikan edukasi kepada seluruh mahasiswa, khususnya mahasiswa UIN Syahwasil Kediri. Nah, menteri apa saja sih yang saya punya? Pertama dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, kemudian ada juga dari Menteri Kesejahteraan Mahasiswa, ada dari Menteri Sosial Budaya, kemudian ada Menteri Kajian Aksi Strategis, dan juga Menteri Informasi dan Komunikasi. Setiap menteri ini itu punya programnya masing-masing yang nantinya akan berusaha mengedukasi teman-teman khususnya di wilayah politik, nggak hanya politik mahasiswa tetapi juga politik negara sesungguhnya. Itu. Pertama mungkin dari Mendagri itu melakukan konsolidasi dengan teman-teman dari himpunan prodi dan juga Dema fakultas. Dari Menteri Luar Negeri ini melakukan konsolidasi dan juga komunikasi kepada teman-teman BEM dari kampus-kampus lain gitu. Kemudian yang ketiga itu dari Menteri Kesejahteraan Mahasiswa, dari teman-teman UKM. UKM itu kan ada banyak Kak. Ada UKM pengadvokasian, ada UKM khusus pengadvokasian kekerasan seksual, kemudian dari teman-teman jurnalistik, itu dan lain sebagainya. Nah, ini dalam rangka Menkesma ini, Menteri Kesejahteraan Mahasiswa ini dalam rangka untuk menghidupkan UKM-UKM tersebut supaya aktif memberikan data-data kepada mahasiswa. Betul. Ada juga tuh dari Menteri Sosial Budaya. Kalau kita lihat dari teman-teman mahasiswa itu kan tidak hanya melakukan berorganisasi di dalam kampus saja, juga di luar kampus. Ada dari teman-teman Aliansi Cipayung nih, ada dari PMI, HMI, GMNI, IMM, kemudian ada SEMI, ada KAMI dan lain sebagainya. Nah, teman-teman ini juga kami rangkul bagaimana bisa menjadi partner kritis dari BEM saya, dari Dema saya gitu. Nah, kemudian juga teman-teman Orda, organisasi daerah, juga dari teman-teman kajian aksi strategis. Cukup banyak ya? Iya, lumayan banyak Kak. Kajian aksi strategis ini malah yang paling utama dan garda terdepan dalam rangka untuk memberikan
edukasi kesadaran politik. Jadi kajian aksi strategis ini isunya yang dibahas itu bukan hanya isu lokal, tetapi juga isu global, Isu internasional. isu nasional, dan juga isu regional, lokal dan kampus. Gitu. Kemarin ada beberapa undang-undang yang kemudian kami uji dalam kajian kami, kemudian kami berikan tanggapannya kepada para mahasiswa agar semuanya itu melek bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu banyak sekali menimbulkan kemudorotan. Mudorotannya apa saja kami berikan, semuanya kami suguhkan ke ruang publik, gitu. Khususnya kepada Menteri Informasi dan Komunikasi, gitu. Biar apa yang mengedit websitenya, kemudian feed IG-nya, story-nya, dan lain sebagainya, itu yang paling penting kan. Gitu. Jadi beberapa, kalau menurut saya program konkret itu khususnya dari Dema UIN Hasil Kediri, iya beberapa itu. Sebagai Presma nih Kak Sabilul Haq kan pasti tahu setiap program dari tiap menteri ya. Kira-kira yang paling banyak respon positifnya dari mahasiswa tuh program apa? Respon positif itu pasti Atau itu banyak ya. banyak feedback yang kira-kira program ini cukup jalan kayak gitu atau berhasil ya punya menerima banyak feedback gitu dari mahasiswa. Alhamdulillah per hari ini itu feedback dari teman-teman semuanya, bahkan di hampir setiap kegiatan yang kami lakukan gitu. Jadi nggak hanya terkait dengan kajian-kajian juga, kami juga melakukan edukasi dan juga mengajak dari kalangan muda juga. Di tanggal 6 Juni nanti kami juga mengundang dari Maxwell Salvador, itu adalah peserta Clash of Champion yang kemarin di acaranya Ruang Guru. Itu nanti juga akan memberikan suntikan semangat kepada diundang sebagai pembicara berarti. Sebagai pembicara utama kita, agar nantinya dari teman-teman itu jauh lebih semangat lagi gitu, dan juga memahami dinamika yang ada itu seperti apa yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Kira-kira itu. Peran generasi muda sangat penting berarti ya Pak? Iya, kemarin alhamdulillah di IG kami itu tembus juga ada like dan juga komen, karena di komen sama Maxwell juga. Maxwell itu gitu. kan kalau di Instagram kan kalau tidak salah 1,3 juta pengikut. Followersnya. Iya, followersnya. Jadi banyak. Apa tuh yang di komen kalau bisa, kalau boleh tahu? Siu kabeh di Kediri. Gitu. Undangannya ya. Iya. Nah, dari penjelasan Kak Sabilul Haq, saya penasaran. Kira-kira bagaimana Kak Sabilul Haq ini melihat masa depan demokrasi di tangan Indonesia, demokrasi Indonesia di tangan generasi muda? Karena kan sebagai generasi muda yang aktif, kira-kira seperti apa nanti pandangan kedepannya demokrasi Indonesia? Gini. Sebenarnya dalam kacamata per hari ini kan, kita kan menemui banyak keresahan yang kita alami karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh, saya menyebutnya kaum tua. Karena pertimbangannya itu banyak sekali kebijakan-kebijakan yang memang tidak logis, gitu. Kalau kita lihat saja di wilayah pendidikan dan juga kesehatan, itu bahkan dijadikan sebagai prioritas pendukung, bukan prioritas utama. Prioritas utamanya apa? Program-program itu. Program-program itu. Saya rasa kalau dengan anggaran segitu, kalau misalkan ditaruh di dunia pendidikan dan juga kesehatan, investasi jangka panjangnya itu jauh lebih bisa menjamin masyarakatnya bisa hidup mandiri. Lebih mandiri ya? Iya, karena pendidikan itu adalah jantungnya sebuah negara. Betul. Saya teringat dulu itu pada waktu negara Jepang dibom di Hiroshima dan Nagasaki, yang pertama kali dicari oleh pemerintahnya itu siapa? Adalah guru-gurunya. Kumpulkan seluruh guru yang masih ada dan juga masih hidup. Gitu. Karena pondasi utama dari sebuah negara itu adalah di pendidikannya. Gitu. Kalau masa depannya seperti apa, demokrasi seperti apa, saya rasa yang paling penting saat ini untuk bisa merebut kayak propagandis gitu ya. Kemudian menduduki menduduki
tempat-tempat yang strategis dalam membawa masyarakat Indonesia menjadi jauh lebih baik itu ada di kalangan anak muda. Betul ya. Iya, meskipun nantinya bukan saya, tetapi saya yakin di masa depan itu harus ada anak muda yang bisa memimpin negara ini itu menjadi jauh lebih baik. Kalau begitu dari Kak Sabil sendiri, gimana sih harapan Kak Sabil untuk mahasiswa untuk pemilihan mendatang? Kayak gimana? Jadi mahasiswa kira-kira untuk pemilihan mendatang nanti kira-kira saya berharap mahasiswa bisa gitu. Oh iya, kalau menurut saya sendiri ya sebenarnya bukan hanya mahasiswa ya Kak ya, tetapi juga seluruh kalangan muda. Kalau muda itu kan 17 sampai 39 tuh. Seluruh anak muda. Kalau 17 ke bawah pun juga tidak apa-apa. Dalam rangka untuk saling bertukar informasi. Saya harap bahwa nantinya dari kalangan anak muda ini bisa mengambil peran karena kita tahu semuanya bahwa keadaan Indonesia saat ini itu sangat-sangat meresahkan. Saya kemudian teringat dengan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa keadaan di dunia ini itu menjadi sangat buruk. Itu bukan karena luar biasanya para penjahat, tetapi karena diamnya orang baik. Gitu. Bukan karena cerdasnya, bukan karena bagusnya yang dilakukan, bukan karena cerdiknya orang-orang jahat, tetapi karena diamnya orang baik. Gitu. Makanya tadi dari teman-teman semuanya kita uji nantinya pemimpin-pemimpin kita yang ke depan dengan etika yang terlebih dahulu, kemudian juga dengan intelektualitasnya. Jadi bisa menjelaskan programnya dengan baik kepada masyarakat dan juga tidak memaksakan. Gitu. Apalagi mengatakan yang mengkritik nantinya jadi antek-antek asing atau antek-antek Soros dan lain sebagainya. lucu. Padahal kita itu adalah masyarakatnya yang perlu untuk senantiasa disejahterakan. Kira-kira gitu. Saya harap dari teman-teman mahasiswa khususnya kita yang memegang media sosial, kita yang tahu literasi dan juga penggiringan opini di media sosial itu seperti apa, mari kita bersama-sama untuk mengedukasi orang tua kita khususnya dan juga masyarakat di sekitar kita gitu. Edukasi penting ya Pak Sabil. Saya mau nanya yang agak ringan sedikit kalau gitu. Boleh. Ya. Boleh saya tahu kalau sistem pemilihan di kampus UIN Syekh Wasil itu seperti apa? Sistem pemilihannya ya Kak ya. Sebenarnya kalau dari kampus UIN Syekh Wasil Kediri itu kan juga mengadopsi dari sistem yang sudah ada di negara karena teman-teman itu meyakini bahwa kami itu khususnya di di kampus badan mahasiswa itu sebagai miniatur negara gitu. Jadi ada di wilayah eksekutif, legislatif dan juga ada di yudikatif. Nah, proses pemilihannya itu seperti apa? Jadi ada sistem partai Kak kalau di kampus UIN Syekh Wasil Kediri. Ada sistem partai, kita boleh berkumpul dan berserikat, kemudian membangun politik yang sehat juga. Terus diberikan hak untuk berkontestasi. Selain dari adanya partai politik di kampus UIN Syekh Wasil Kediri itu juga ada jalur independen. Iya. Jadi bukan hanya nyalon presiden yang bisa independen di negara, tetapi di kampus juga. Di kampus gitu, di kampus juga. Nah, Kak Sabil sendiri independen atau dari partai politik? Saya dari partai. Oh gitu. Iya, saya dari partai. Karena dulunya belajar di ideologi teman-teman saya gitu, di organisasi luar saya gitu. Kebetulan saya dari PMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi khususnya pada waktu pemilihan itu kan ada yang namanya Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa. Nah, itulah yang melakukan kerja-kerja edukasi, kemudian juga teknisnya, aturannya seperti apa. Mirip dengan Komisi Pemilihan Umum. Mirip sekali. Gitu. Karena adopsinya memang dari KPU yang berada dalam negara gitu kan. Belajar di sana untuk menyelenggarakan pemilihan itu seperti apa, harus netralnya, kemudian juga informasi harus seluruhnya tersebar, kemudian juga dari pemungutannya juga harus terbuka, dari debat calonnya pun juga harus terbuka dan lain sebagainya. Khususnya kalau
dari saya pribadi kemarin itu kan juga mengadakan program namanya Desak Calon. Kampanye lah. Kampanyenya, ya. Kampanyenya. Karena saya suka diskusi, Kak. Saya suka diskusi. Saya ingin tahu betul gimana sih keadaannya dari masing-masing fakultas tuh. Gitu. Jadi karena diskusinya dibuka antar fakultas. Saya datangi satu fakultas. Satu persatu saya datangi gitu. Karena di tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada diskusi antar fakultas. Tidak ada atau tidak pernah ada calon yang berani atau ya ada waktu lah berarti untuk melakukan hal tersebut. Posisinya saat Kak Sabil masih jadi calon presma. Saya di calon pada waktu itu. Jadi calon, kemudian berusaha membuka ruang seluas-luasnya, ruang dialog seluas-luasnya agar dari teman-teman itu tahu, oh ternyata untuk menjadi seorang pemimpin itu juga harus berani untuk mendengarkan suara dari para mahasiswa, gitu. Kalau berani mencalonkan diri sebagai presiden, khususnya di negara, itu juga harus berani untuk mendengarkan kritik dan saran dari masyarakatnya, bukan malah membungkam, gitu. Kalau ada yang dibungkam. Kemarin kesannya ketika membuka diskusi tiap fakultas gimana? Luar biasa ya Kak ya, luar biasa karena memang dari organisasi yang saya ikuti itu suka mengajarkan diskusi. Jadi pada waktu itu tuh masing-masing fakultas itu memiliki karakternya masing-masing, gitu, karakter diskusinya dan juga permasalahan yang kompleks pada waktu itu. Ada yang paling kompleks? Dari yang paling luar biasa, sarprasnya sulit, terus banyak yang rusak, kemudian tidak segera dibenahi, dosen-dosen yang inkompeten, kemudian ada juga kekerasan seksual dan lain sebagainya. Ini pasti dimarahi rektor saya nih kalau bilang kekerasan seksual, tapi nggak apa-apa. Dan juga permasalahan-permasalahan seperti aturan membuat kegiatan dan lain sebagainya itu banyak sekali gitu. Pada waktu itu semuanya saya prioritaskan kan. Jadi saya lihat terlebih dahulu masalah yang paling urgent itu di mana. Kemudian saya wujudkan ketika saya sudah terpilih. Sekarang sudah ongoing gitu. Kalau waktu itu bersaing dengan berapa calon Kak Sabil? Kalau boleh tahu. Pada waktu itu kan partai ada 2. Jadi persaingannya dari teman-teman itu saya dengan paslon kan ya Kak. Ada 2 paslon lah. Ada 2 paslon. Gitu. Partainya kan ada 2. Sebenarnya untuk membuat partai lagi juga nggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Berarti sesi membuka diskusi antar fakultas masuk ke dalam kampanye Kak Sabil? Iya, termasuk kampanye saya, bukan yang diwajibkan oleh KPU. Selain itu, yang dilakukan sama Kak Sabil selain membuka sesi antar fakultas? Ya pasti dari saya pribadi itu kan juga berkoordinasi dulu ya Kak ya dengan teman-teman yang seideologi dengan saya. Itu kira-kira nanti kita buat kampanyenya seperti apa selain dari diskusi. Ternyata yang paling masif dan juga yang paling mudah dilakukan itu lewat media sosial Kak. Gitu. Kami buat poster-poster, kemudian juga pamflet-pamflet, dan juga terkhususnya saya kemarin itu minta adanya sosialisasi program kerja. Akhirnya dibuatlah kayak semacam buklet gitu, PDF, kemudian diupload di internet. Lalu dari teman-teman itu bisa mengakses lewat link yang sudah dibagikan. Gitu. Jadi semuanya latar belakang saya, kemudian track record saya itu dari organisasi mana saja, kemudian juga ideologi saya itu seperti apa, kemudian program-program yang sudah pernah saya lakukan di organisasi sebelumnya itu seperti apa, lalu analisis saya di kampus itu seperti apa, kemudian juga program unggulan saya seperti apa, harapan kedepannya seperti apa, semuanya itu saya tulis di semacam buklet kayak gitu. Saya ketik itu, kemudian saya sosialisasikan. Jadi selain yang saya lakukan secara langsung untuk menjelaskan program saya lewat diskusi secara terbuka di masing-masing fakultas, itu saya juga melakukan campaign lewat media sosial. Pada waktu itu seperti itu sih Kak. Untuk jadi presma sendiri itu ada syarat minimalnya nggak dari UIN Syekh Wasilnya sendiri? Kayak misal IPK harus sekian atau harus ada syarat-syarat lainnya? Ya, atau kalau semua orang bisa gitu asal tergabung dalam partai politik mahasiswa? Oh tidak. Jadi partai itu kan bahkan sebagai filter ya Kak. Karena syarat-syarat
yang harus dipenuhi itu dari KPUM, itu KPU mahasiswa. Nah itu untuk IPK itu ada, dan kebetulan IPK saya ini boleh ya yang buka ya IPK ya? Boleh, silakan. IPK saya itu kalau terakhir pada waktu pencalonan itu 3,92. Gitu. Cum laude? Belum ya? Belum lulus kan? Kak? Iya. Canda. Semester 8 ini masih pengerjaan skripsi. Iya. Berarti Kak Sabil Presma sekaligus pengerjaan skripsi ya sekarang? Iya, pengerjaan skripsi alhamdulillah sudah mau selesai. Iya. Ya, sudah mau selesai. Terus ada juga beberapa syarat-syaratnya. Kemudian pernah mengikuti organisasi di tingkatan sebelumnya. Oh, jadi memang harus sebelum aktif saya organisasi di dulu. Universitas, saya itu di fakultas pendidikan. Oh. Pada waktu itu. Harus aktif berorganisasi dulu. Jadi sebenarnya tidak, yang penting kalau nggak aktif di organisasi sebelumnya itu mendapatkan rekomendasi dari Parek 3 atau dari dekan. Gitu. Kalau dulu seperti itu syarat-syaratnya. Jadi malah partai itu sebagai filter Kak, karena syarat-syaratnya lumayan ya menurut saya ya, lumayan banyak, dan juga tidak boleh ada jejak tadi yang etikabilitas, tidak boleh ada jejak kejahatan, kemudian juga mampu berkomunikasi dan juga berorganisasi, manajemen organisasi yang baik. Gitu-gitu. Ini kan saya lihat tadi sistem pemilihannya mirip dengan partai itu mirip dengan sistem pemilihan di Indonesia ya. Yeah. Kira-kira kalau dalam proses pengusungan Kak Sabil sendiri sebagai calon Presma itu dari partainya gimana? Oke, kalau dari saya sendiri itu kan dari Partai Demokrasi Mahasiswa tuh. Jadi sebenarnya bukan buat partai-partaian ya teman-teman, tapi buat latihan, belajar berpolitik yang sehat itu seperti apa. Karena jujur Kak, kalau di masyarakat sesungguhnya itu kan politik luar biasa kalau nyebutnya berlumpur lah gitu. Tapi kan sesuai dengan pribadinya dulu gitu. Karena yang paling banyak dilakukan sistemnya itu kan money politik. Nah, di Partai Mahasiswa, khususnya di UIN Syekh Hasil Kediri, 100% saya tidak pernah memakai uang sama sekali. Gitu. Gak pernah saya bayar orang untuk milih saya tidak pernah. Jalur yang saya pakai, ya berdiskusi dan berdialog. Gitu. Kalaupun saya jadi, saya mau ngambil uang dari mana? Gitu. Karena nantinya uang dari negara itu seluruhnya untuk kegiatan, seluruhnya untuk mahasiswa. Gitu. Nah, dari Partai Demokrasi Mahasiswa ada screeningnya terlebih dahulu, harus ada pelatihan politiknya terlebih dahulu, kemudian juga pengambilan keputusan dibenturkan dengan kondisi yang seperti ini, nanti kamu sikapnya seperti apa, banyak hal gitu. Waktu itu ada beberapa calon dari Partai Kak Sabil ada yang diusung. beberapa calon. Tapi ada beberapa calon. Yang pertama kan harus ada semacam screening dulu, seleksi dulu, kemudian baru ini orangnya nanti digantikan sama ini, baru nanti berangkat daftar. Oh gitu. Saya mau tanya yang agak ringan-ringan lagi ya kalau gitu. Kalau menurut Kak Sabil gimana kolaborasi kampus dengan KPU Kota Kediri? Oke. Sebagai Presma nih. Iya. Iya, karena kan banyak pasti broker yang harus berkolaborasi dengan pihak luar. Iya. Khususnya dari Menteri Luar Negeri saya ya. Jadi banyak juga melakukan kunjungan-kunjungan ke kedinasan, terus juga melakukan kerjasama dengan beberapa lembaga maupun perusahaan. Saya kalau dengan KPU Kota Kediri, saya apresiasi betul kegiatan semacam ini. Saya sangat suka karena diajak berdiskusi seperti ini, gitu. Jadi luar biasa program seperti ini tuh membuat dari kami itu bisa bersuara jauh lebih luas lagi jangkauannya. Jadi terima kasih Mbak Ritsi dan juga teman-teman yang lain yang sudah mengundang saya datang ke sini. Terima kasih juga Kak Sabil untuk sudah kolaborasi. datang. Untuk kolaborasi itu saya dulu di Dema Fakultas pernah berkolaborasi dengan KPU Kabupaten pada waktu itu untuk sosialisasi pemilih pada waktu itu. Dalam bentuk apa sosialisasinya?
Jadi kan ada filmnya tuh dulu. Jadi nobar terlebih dahulu, kemudian ada sesi diskusi terkait dengan demokrasi dan juga kewarganegaraan pada waktu itu. Bagaimana bijak dalam memilih dan lain sebagainya. Dulu seperti itu. Dan yang langsung datang ke kantor KPU Kabupaten kebetulan saya. Oh gitu. Iya, kebetulan saya. Kemudian nanti sesi diskusinya seperti apa, kemudian keinginan dari KPU Kabupaten untuk datang ke kampus ini seperti apa, nanti akan kami sediakan gitu. Jadi kalau untuk kolaborasi dengan pihak KPU itu sudah sering. Oh sudah sering. Iya sudah sering banget. Kalau gitu selain dengan pihak KPU, instansi lain kira-kira pernah berkolaborasi dengan instansi pemerintah lain dalam sosialisasi atau kegiatan lainnya? Jadi bahkan dimulai dari pelantikan saya itu tuh banyak instansi juga yang kemudian kami undang, kemudian juga memberikan beberapa pesan-pesan juga. Tapi hal tersebut itu dalam rangka untuk memperkenalkan bahwa kami ini dari Dewan Mahasiswa, dari Dewan Eksekutif Mahasiswa itu juga akan memberikan andil dalam masyarakat. Karena kan kalau kita lihat Tridharma perguruan tinggi itu kan ada pendidikan, penelitian dan juga pengabdian masyarakat tuh. Makanya keseluruhan kemarin itu dari wali kota, dari bupati, kemudian dari TNI, dari polisi, kota maupun kabupaten, terus dari DPRD dan lain sebagainya itu kami undang pada waktu itu. Gitu. Nah kemudian kalau beberapa kerjasama itu tuh ada dari perusahaan Oppo, kami juga pernah. Ini boleh ya? Boleh silakan. Kan kolaborasinya ya, iya. Atau gini guys, kami kerjasama dengan salah satu perusahaan teknologi, perusahaan teknologi gitu. Kami bekerja sama dengan beberapa perusahaan teknologi yang juga nanti ada saling feedback lah, karena kalau kolaborasi itu kan harus saling menguntungkan tuh. Gitu. Karena prosesnya pada saat ini di era yang sekarang ini, di era yang serba ketidakpastian dan juga kelimpah ruahan informasi, kita itu mau membuat suatu konten ataupun program yang daya ledak manfaatnya jauh lebih besar itu ketika kita kolaborasi. Gitu. Kalau kita sendirian nanti manfaatnya hanya sedikit. Makanya dari awal memang budaya organisasi kami itu memang kolaboratif dan juga progresif. Oh gitu ya. Ini pertanyaan terakhir ya Kak Sabil. Kalau menurut Kak Sabil, ada evaluasi terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sejauh ini. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki dan apa yang sudah baik dan harus terus dilaksanakan? Mungkin kita mulai dari yang baiknya ya Mbak ya. Kalau dari baiknya itu kan data itu kan menunjukkan bahwa partisipasi politik para pemilih itu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Betul. Jadi kalau menurut saya itu adalah respon yang baik dari masyarakat. Ketika masyarakat masih percaya bahwa hidupnya 5 tahun ke depan itu digantungkan lewat pemilihan umum ini, maka seharusnya memang partisipasi akan terus meningkat gitu. Tapi kalau terkait dengan evaluasinya, saya melihat betul secara langsung di akar rumput pada waktu itu, karena saya juga pernah menjadi KPPS, bahwa praktik money politik itu masih banyak sekali. Sehingga saya harapkan dari KPU, khususnya KPU Kota Kediri, itu bisa menindak tegas, dan juga tetap menjalankan segala kegiatannya dengan berintegritas, khususnya pada waktu kepemiluan, pada waktu pemilu sedang berlangsung, itu saya harapkan benar-benar money politik itu tidak dilakukan lagi lah gitu, dikurangi dulu sedikit sampai hilang gitu, karena bisa kok negara ini, bisa kok masyarakat itu memilih tanpa adanya money politik, karena pertimbangannya itu sungguh tidak masuk akal menurut saya. Karena bayangkan, misalkan 100 ribu itu, 100 ribu diberikan kepada orang di ekonomi yang saat ini, 100 ribu itu hanya 1 hari habis. Gitu.
Nah, 100.000 itu digadaikan untuk 5 tahun ke depan dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Itu keseluruhan kebijakan lewat landasan politik itu berpengaruh dalam kehidupan kita. Makanya sungguh tidak masuk akal masyarakat itu menerima 100.000 dan menggadaikan hidupnya 5 tahun dipegang oleh pemimpin yang melakukan money politik gitu. Makanya unsur yudikatif atau penghakiman yang paling tepat itu adalah di KPU gitu. Tindak tegas para pemimpin-pemimpin yang melakukan money politik gitu. Terima kasih Kak Sabil untuk saran dan masukannya kepada kami. Nah, untuk closing statement sendiri, siapa tahu Kak Sabil mau menyampaikan harapan untuk mahasiswa dan pemilihan di masa mendatang? Untuk pemilihan mendatang ya, saya harapkan untuk teman-teman mahasiswa dan juga seluruh kalangan muda di Indonesia, kita itu sebagai anak muda memegang peran yang paling penting saat ini. Karena kita itu adalah mayoritasnya kalau dalam pemilihan. Itu. Setiap kali kita menentukan pilihan politik, itu akan berpengaruh di dalam seluruh kehidupan kita. Teman-teman semuanya sudah melihat betul bagaimana keadaan negara yang saat ini sudah terjadi, keresahan-keresahan semuanya di seluruh bidang kita yang kita alami saat ini itu perlu dievaluasi sangat-sangat banyak dan sangat-sangat mendalam. Jadi bagi teman-teman semuanya, bagi yang memiliki kekuatan dan juga kemampuan untuk bisa maju paling depan memimpin negara ini, kami harapkan untuk senantiasa berjuang dan juga bersedia untuk maju. Karena banyaknya orang-orang yang tidak kompeten pada bidangnya yang sekarang menduduki pemerintahan. Bagi teman-teman semuanya, entah lewat media sosial, entah lewat gerakan, kita teruskan gerakan rimpang, kita teruskan gerakan rizomatik, kita teruskan diskusi-diskusi kita di komunitas-komunitas, di organisasi-organisasi, maupun di beberapa lembaga-lembaga yang kita ikuti. Bagi teman-teman semuanya, kita itu adalah pemegang masa depan Indonesia. Jadi mau teman-teman semuanya memilih ataupun golput, keseluruhan aturan pasti akan tetap ditetapkan pemimpinnya itu siapa. Maka saya harapkan kepada teman-teman semuanya, pilihannya hanya 2. Teman-teman semuanya memilih pemimpin yang paling baik, atau teman-teman semuanya yang dipilih untuk menjadi yang terbaik. Kira-kira gitu dari saya. Terima kasih. Luar biasa ya statement Kak Sabil ini, dan betul sekali yang sudah disampaikan oleh Kak Sabil, pesan untuk mahasiswa semua agar memilih yang paling baik atau dipilih menjadi yang terbaik. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira Kak Sabil? Mungkin untuk teman-teman semuanya, khususnya para mahasiswa, kita teruskan perjuangan kita karena keadaan negara lagi genting-gentingnya. Kita menuju Indonesia yang akan jauh lebih baik lagi di tangan para pemuda. Gitu. Semakin ditekan, semakin melawan. Salam mahasiswa. Terima kasih Kak Sabil sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang di podcast kali ini. Sukses selalu untuk skripsinya dan untuk kedepannya. Untuk teman pemilih, terima kasih sudah mengeluangkan waktunya menonton podcast KPU Kota Kediri hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan follow channel kami. Dan juga jangan lupa untuk mengisi survei kepuasan masyarakat di sebelah sini. Saya undur diri dulu. Saya Diti Merta Febriani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berpartisipasi, wujudkan demokrasi.